2024. Langsung saja, tema yang saya ambil yaitu bermain dan bekerja sama, subtema permainan tradisional, dengan topik kelereng atau permainan yang ada di Sulawesi Tengah. Tujuan pembelajaran dolanan kelereng yang pertama itu meningkatkan keterampilan motorik kasar, yang dimana bermain kelereng melibatkan gerakan seperti melempar, menggulir, dan menggiring, dan yang dapat melatih kekuatan fisik dan koordinasi tubuh. Nah, yang kedua itu mengembangkan keterampilan sosial, yang dimana anak bermain kelereng sering dilakukan secara berkelompok, yang membantu anak untuk belajar bekerja sama, berkompetensi secara sehat, dan berkomunikasi. Dan yang ketiga itu mengasah keterampilan kognitif. Dalam hal ini, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir strategis dan mengambil keputusan seperti menentukan arah atau mengatur taktik dalam permainan. Dan yang keempat itu ada menumbuhkan nilai-nilai sportivitas. Dengan bermain kelereng dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada. Dan yang kelima itu melestarikan budaya tradisional, yang dimana dolanan kelereng adalah salah satu permainan tradisional yang penting untuk dilestarikan agar tidak hilang oleh zaman, sekaligus mengenalkan anak-anak pada budaya lokal. Kegiatan yang dilakukan di kelas itu mengenalkan dolanan kelereng melalui cerita video, bisa juga memainkan permainan dolanan kelereng di luar kelas, ataupun juga membuat buku gambar atau poster gambar tentang dolanan kelereng. Adapun juga di dalam kelas sebagai guru bisa menceritakan ataupun berdiskusi tentang permainan tradisional atau dolanan kelereng. Contohnya, anak-anak, ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang dolanan kelereng, cerita tentang yaitu kemenangan kelereng. Di sebuah desa yang tenang, ada sekelompok anak yang selalu bermain kelereng setiap sore. Di antara mereka ada seorang anak yang bernama Riko yang sangat suka bermain kelereng. Ia selalu merasa bangga dengan koleksi kelereng warna-warni yang dimilikinya. Namun ada satu hal yang membuat Riko sedikit kecewa. Teman-temannya, terutama Ardi, selalu lebih unggul dalam permainan itu. Pada suatu sore, Riko dan teman-temannya berkumpul di lapangan untuk bermain. Kali ini Ardi menantang Riko dalam pertandingan 1 lawan 1. "Ayo Riko, kita lihat siapa yang lebih jago," tantang Ardi dengan senyum melebar. Riko merasa sedih, tapi ia bertekad untuk mencoba. Mereka pun memulai permainan dengan penuh konsentrasi. Riko menembakkan kelereng, namun kelereng itu meleset jauh dari sasaran. Teman-temannya yang menonton tertawa kecil, namun mereka tetap memberi semangat. Ardi giliran menembak dengan mudah. Ia berhasil mengenai kelereng Riko yang berada di garis dan memindahkannya keluar. Riko merasa kecewa, tapi ia tidak menyerah. Ia kembali mengambil kelerengnya dan fokus. Dengan hati-hati, Riko menembakkan kelereng kedua kalinya. Ini ia mengarahkan dengan lebih tepat. Kelereng itu meluncur cepat dan berhasil mengenai kelereng Ardi, membuatnya keluar dari garis. Semua teman-teman mereka bersorak. Riko tersenyum bangga. Pada akhirnya Riko menang permainan itu. Namun yang lebih penting baginya bukanlah kemenangan itu sendiri, melainkan bagaimana ia belajar untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha dari permainan kelereng itu.
Riko belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal keahlian, tetapi juga tentang semangat dan kerja keras. Sejak hari itu, Riko semakin percaya diri dan semakin menyukai permainan kelereng, bukan hanya karena bisa senang, tapi karena permainan itu mengajarkannya nilai-nilai yang lebih penting dalam kehidupan. Nah, di situ kita akan mengamati masing-masing anak dan kita akan menanyai pada anak apa yang kita ambil dari cerita tersebut dan melakukan kegiatan tanya jawab atau bermain langsung mengenai dolanan kelereng. Tiap daerah biasanya berbeda-beda, tetapi secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu pemenang bisa mengalahkan lawan dengan mengumpulkan kelereng sebanyak mungkin. Sebelum bermain, kita gambar dulu arena permainannya. Arena permainan dapat berbentuk lingkaran, segitiga, garis lurus, bahkan sebuah lubang dengan diameter sekitar 5 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Aku dan teman-temanku senang bermain di arena yang berbentuk lingkaran. Setelah membuat arena bermain, pemain menyepakati jumlah kelereng yang akan disimpan di dalam arena tersebut. Masing-masing dari kami memutuskan untuk menyimpan 3 kelereng, agar jumlahnya menjadi banyak dan lebih seru. Sebelum memulai permainan, kita buat dulu garis tanda mulai. Lalu masing-masing pemain melempar kelereng mendekati arena lingkaran tadi. Pemain dengan kelereng yang paling dekat dengan lingkaran mendapat giliran pertama. Pemain kemudian menyentil kelereng yang berada di dalam lingkaran untuk mengeluarkannya. Kelereng yang keluar dari lingkaran menjadi milik kita. Pemain hanya diberikan giliran 1 kali tiap putaran. Tetapi apabila bisa mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh bermain lagi sampai ia tidak berhasil mengeluarkan kelereng. Selain mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh menembak kelereng pemain lain untuk menjauhkannya dari area lingkaran. Apabila kelereng milik kita masuk ke dalam lingkaran, artinya kita kalah dan tidak boleh bermain lagi.